kita juga perlu mengaitkan doktrin pembangunan Presiden Jokowi adalah pembangunan Indonesia sentris. Doktrin ini dikenal sebagai membangun dari pinggiran, di mana daerah-daerah yang jauh dari ibu kota negara dan kondisinya tertinggal dalam pembangunan itu diberikan perhatian secara khusus oleh Presiden. Melihat Papua itu kita tidak bisa mengeneralisasi. Kita kalau misalkan indikator objektifnya adalah kita melihat soal indeks pembangunan manusianya, sebagai ilustrasi saya ingin menyebutkan kita bisa melihat saudara-saudara di Nduga itu IPM-nya itu hanya 32,84, di mana IPM nasional itu 72,29, Mbak. Tetapi kita melihat kota Jayapura itu IPM-nya 80,11, Mbak. Jadi dia melebihi nasional. Demikian juga Merauke, Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, kemudian Mimika. Dan tapi kita juga punya saudara-saudara kita yang masih belum beruntung gitu, di Intan Jaya, di Pegunungan Bintang, di Yahukimo dan lain-lain. Nah, setelah 20 tahun Undang-Undang 21 tahun 2001 diberlakukan, ternyata di sana-sini masih terjadi kekurangan. Tapi juga ada kemajuan yang dirasakan. Dan saya secara pribadi harus mengakui, setelah adanya Undang-Undang Otsus 2001 itu, ada kemajuan di Papua. Dan kita bisa merasakan kemajuan itu, terlepas dari kekurangan dan kelemahannya. Tetapi bahwa hari ini misalnya sudah ada perhubungan yang bagus, tempat yang terpencil dari pegunungan, dari pesisir pantai ke kota-kota, dan sebaliknya juga dari kota kembali ke kampung. Dari segi akuntabilitas, penggunaan dana otsus pun diatur untuk dipergunakan dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik melalui pengawasan yang dilakukan secara koordinatif. Hal demikian mencegah adanya penyalahgunaan anggaran. Kita membangun untuk Papua, tapi kita juga membangun dari Papua untuk Indonesia. Itu hal yang perlu kita ingat. Yang kedua adalah kita mesti menyadari sepenuhnya DOB adalah kebijakan. Kebijakan dalam rangka mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan. Ke Biak
itu 6 jam perjalanan. Dari sini 5 jam ke Jayapura, dari Jayapura ke Biak itu 1 jam, 6 jam perjalanan. Jadi rentang kendali yang begitu besar, inilah yang kemudian memberikan gap-gap di berbagai sektor, misalnya sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor kesejahteraan, dan lain-lain. Sehingga mau tidak mau rentang kendali yang demikian jauh itu harus didekatkan. Bagaimana pelayanan publik itu harus mendekati kepada masyarakat.